Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah tentang keamanan. Nah, di kuliah ini kita akan menggunakan materi dari CyberOps Associate. Ya, di sini ada modul 1 yang berjudul The Danger. Ya. Di sini akan membahas beberapa tentang kerentanan dari keamanan. Ada 3 subtopik, ya, yaitu ada core stories, ya, kemudian aktor-aktor dari kerentanan, kemudian impact atau dampak dari kerentanan. Ya, ini tentang cerita tentang pertarungan, kerentanan keamanan. Nah, yang pertama ini cerita yang mungkin agak sangat umum ya. Ini di mana ada sebuah atau seorang peretas ya atau beberapa peretas ya umumnya dia bisa mengatur hotspot nirkabel ya, wireless nirkabel yang disebut sebagai road wireless hotspot ya atau hotspot yang nakal yang bisa diakses oleh siapa saja, terbuka. Dan ini sifatnya menyamar sebagai wireless yang asli. Nah, wireless atau nirkabel yang nakal ini disebut juga sebagai evil twin atau kembaran hotspot, ya, tapi kembaran yang jahat. Jadi seringnya menipu orang yang tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah WiFi atau hotspot yang digunakan oleh peretas untuk mengincar target orang yang mengakses hotspot tersebut. Nah, kemudian cerita yang lain ini adalah cerita tentang ransomware ya. Ada karyawan ya di sebuah perusahaan atau organisasi ini ketika membuka email itu terpikat ya atau eh, tertarik ya dengan lampiran dari email tersebut. Kemudian mendownload dan tanpa sengaja atau dengan sengaja menginstal program jahat ya, biasanya ransomware. Nah, ketika diinstal, nah, ransomware ini akan memulai proses pengumpulan dan mengenkripsi data dari perusahaan. Nah, biasanya sasaran dari penyerangan ini adalah keuntungan finansial, di mana si penyerang ini akan menyimpan data asli perusahaan, kemudian akan meminta bayaran untuk menebus data tersebut. Kemudian cerita lain dari War Stories, ya, ini adalah perang yang targetnya negara ya, di mana terdapat beberapa malware yang canggih dan mahal ya, mahal dari sisi pembuatannya ya, karena sangat menggunakan algoritma yang mungkin sangat rumit, sehingga untuk membuat itu dibutuhkan biaya yang besar dan tidak mungkin perorangan ya, atau perusahaan kecil itu untuk membiayai programmer untuk membuat malware yang canggih ini. Ya, kemungkinan pembuatnya itu adalah sebuah negara atau sekelompok negara yang mungkin mempunyai pengaruh dan dana yang kuat ya untuk membuat malware tersebut. Pernah terjadi ya malware ini dibuat ya biasanya untuk menargetkan infrastruktur dari sebuah negara yang rentan tentu saja. Misalnya jaringan listrik, kemudian kalau di sini sistem air minum ya di sebuah negara itu kalau target ya tentu saja kalau listrik dan air minum di sebuah negara itu diserang ya dan mungkin tidak aktif ya tentu saja negara tersebut menjadi sangat berdampak ya. Nah, salah satu contoh yang sangat terkenal ya dari cerita ini adalah worm Stuxnet ya. Nah, di mana malware ini menginfeksi drive USB dari karyawan ya. Kemudian menyusup ke sebuah PC yang bersistem operasi Windows. Nah, malware ini menargetkan aplikasi atau program yang bernama Step 7. Nah, Step 7 ini adalah program yang dikembangkan oleh Siemens sebagai PLC. PLC ini sebuah sistem ya otomatis yang biasanya mengatur listrik atau mengatur operasi dari sebuah pabrik. Ya, ini salah satu cerita yang cukup terkenal ya dari serangan yang menargetkan negara. Ya, kalau tidak salah ini yang ditargetkan itu di Iran ya atau di mana nanti bisa cerita lagi. Nah, ini adalah video yang menggambarkan ya serangan sebuah kerentanan yang ada di sistem
berbasis jaringan atau internet ya. Nanti ada videonya, nanti bisa kalian lihat di NetAcad atau di layar. Ya mungkin nanti, sekilas sebelum melanjutkan kuliah ini, kalian nanti bisa menginstal VirtualBox, sudah bisa ya, kemudian mendownload, CyberOps Workstation Virtual Machine, yang nanti akan disediakan linknya di layar atau di NetAcad. Ya, ini adalah beberapa contoh aktor-aktor dari ancaman ya. Nah, pelaku dari sebuah ancaman ini bisa perorangan, bisa juga kelompok orang ya. Nah, contohnya antara lain ini misalnya amatir, nah ini seseorang biasanya yang sedang belajar atau mahasiswa mungkin ya. Ada juga aktivis. Aktivis ini dia punya keinginan tertentu ya misalnya, atau sekelompok kejahatan yang terorganisir. Ada juga sebuah kelompok atau grup yang didanai oleh negara atau sekumpulan negara tertentu. Bisa juga teroris, dan juga masih banyak lagi. Nah, serangan cyber atau cyber attacks, ya, dinamakan cyber attack, ini biasanya sebuah tindakan jahat yang sifatnya disengaja, yang nanti akan punya dampak negatif, baik kepada individu atau kepada organisasi lain atau negara. Nah, ini adalah perbandingan antara keempat aktor ya kerentanan. Ya, meskipun ada mungkin aktor lain selain empat ini. Yang pertama amatir. Nah, ini dinamakan amatir karena biasanya masih belajar ya. Selain amatir, sering juga disebut sebagai script kiddies. Sebenarnya dia itu tidak memiliki kemampuan coding yang bagus, hanya logika-logika sederhana, atau bahkan tanpa keterampilan. Umumnya mereka menyerang ya dengan menggunakan tools-tools atau tutorial yang sudah bersebar di internet. Ya, meskipun itu, wah ini kan cuma script kiddies, hanya pakai tools-tools standar, tapi yang dilakukan oleh amatir ini juga bisa membahayakan sistem ya atau sebuah organisasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah aktivis. Nah, ini adalah peretas yang secara terbuka memprotes beberapa ide politik atau sosial ya. Kemudian mereka akan memposting artikel, video ya. Ini sering terjadi ya. Biasanya yang diserang itu organisasi pemerintah atau organisasi perusahaan yang mungkin punya dampak negatif ke masyarakat dan sebagainya. Mereka juga biasanya membocorkan informasi yang sifatnya sensitif. Kemudian mengganggu layanan web yang dipakai oleh perusahaan tersebut. Selain misalnya mendevice, ya kadang mereka juga melakukan serangan ya menggunakan DDoS atau Distributed Denial of Service. Kemudian serangan yang ketiga ini adalah serangan yang mempunyai alasan mengambil keuntungan. Walaupun banyak ya peretas yang menggunakan alasan ini, biasanya mereka meretas dalam jangka waktu yang konsisten, yang sering. Ya. Karena mereka targetnya adalah keuntungan. Nah, biasanya mereka akan meretas rekening bank, data pribadi. Nah, ini yang dicuri biasanya, data pribadi, kemudian beberapa hal lain yang bisa dimanfaatkan selama bisa menghasilkan uang. Ya. Kemudian yang keempat ini adalah tentang rahasia dagang dan politik global. Ini biasanya kadang-kadang negara atau kelompok organisasi yang besar atau negara atau kumpulan negara itu meretas negara-negara lain juga, ya, atau ada serangan yang mengganggu politik internal mereka sendiri. Atau untuk industri juga kadang antar perusahaan besar itu saling tertarik untuk melakukan peretasan, untuk melakukan spionase atau mengambil atau mencari informasi-informasi yang sangat berharga untuk perusahaan lain. Nah, bisa juga untuk melakukan pencurian kekayaan intelektual, yang misalnya perusahaan A itu telah menemukan sesuatu yang lebih canggih dari perusahaan B. Kemudian perusahaan B mungkin bisa saja melakukan peretasan untuk melihat informasi apa sih yang sudah dibuat oleh perusahaan A. Itu juga sering terjadi. Kemudian cerita lain ini tentang IoT. Nah, seberapa aman sih IoT? Ya, IoT ini sekarang sedang naik daun istilahnya.
Dengan IoT kita bisa menghubungkan beberapa device dengan jaringan internet ya, sehingga memudahkan hidup, intinya seperti itu. Hanya saja ya, ini yang jadi problem, banyak perangkat IoT yang tidak di-update firmware-nya ya. Yang jadi problem ketika kita membeli perangkat IoT, apakah software di dalam perangkat tersebut akan terupdate secara berkala? Nah, itu juga jadi pertimbangan. Nah, seringkali kalau kita menggunakan perangkat tersebut ya yang mungkin sudah lama, nah biasanya ada bug atau apapun yang menjadi celah atau kerentanan. Nah, sehingga ini menjadikan peluang bagi pelaku ancaman ya untuk memanfaatkan celah-celah tersebut. Jadi kalau kita menggunakan IoT atau membeli perangkat IoT, pastikan firmware-nya itu bisa terupdate secara berkala nanti ke depannya. Ya. Atau mungkin untuk yang bisa membuat, ya ketika kita membuat perangkat IoT, kemudian ketika kita tahu ada kerentanan ya di software tersebut, kita bisa mengupdate software-nya sendiri atau mengcoding ulang. Ya. Berikutnya tentang dampak ancaman. Ya. Dampak dari ancaman informasi ya dan sistem itu sangat besar ya. Salah satunya atau diantaranya adalah personally identifiable information atau informasi identitas pribadi. Nah, ini adalah jenis informasi apapun yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dari individu secara pasti. Ya. Misalnya kita punya target, si penyerang ya maksudnya itu punya target tertentu, angka tertentu, dia pasti akan mencari informasi. Informasinya bisa dapat dari mana ya? Apapun sistem yang membocorkan ya identitas si target tersebut itu bisa dimanfaatkan. Misalnya nama, nah, kemudian nomor asuransi, nomor jaminan sosial, ya. Kemudian tanggal lahir, nomor kartu kredit, mungkin nomor plat mobil juga bisa dan lain sebagainya. Biasanya si penjahat di dunia maya ini langkah awalnya diantaranya ya, itu adalah mencari informasi identitas atau PII. Nah, kemudian informasi ini juga biasanya bisa dijualbelikan ya, di web-web gelap ya atau dark web. Nah, PII yang dicuri ini bisa digunakan untuk membuat akun-akun palsu yang agak berbahaya. Nah, kalau hanya akun di mungkin jual beli yang receh mungkin nggak terlalu bermasalah ya. Nah, jadi masalah mungkin kalau digunakan untuk membuat kartu kredit, kemudian pinjol dan sebagainya. Itu yang sering membahayakan korban ya. Kemudian selain informasi pribadi, informasi medis. Nah, ini juga sering dijadikan target oleh pelaku. Informasi medis dari seseorang atau target. Informasi medis ini juga bagian dari informasi pribadi. Nah, kemudian personal security information ya, atau informasi security dari seseorang. Nah, ini misalnya username, password, kemudian informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bagaimana mengakses sebuah sistem, misalnya pertanyaan keamanan mungkin ya, dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi target ya, misalnya username, orang ini biasanya pakai username apa? Nah, itu juga biasanya dicari oleh si peretas, password apalagi. Nah, ini adalah jenis-jenis informasi pribadi yang biasanya sering dicari oleh penyerang. Nah, kemudian dampak negatif yang lain ya dari adanya ancaman. Nah, yang pertama ini adalah hilangnya kekayaan intelektual terhadap pesaing ya. Misalnya ada perusahaan yang tadi ya telah menciptakan sesuatu yang baru tapi dicuri oleh peretas kemudian dijual belikan dan sebagainya. Nah, tentu saja kekayaan intelektual tersebut sudah tersebar dan jadi agak percuma ya misalnya penelitiannya sudah menggunakan dana yang sangat banyak. Kemudian yang sangat umum ya, hilangnya kepercayaan ketika perusahaan tidak dapat melindungi data pribadi pelanggannya. Misalnya, sudah sering kejadian ya di Indonesia misalnya, toko online ya, datanya bocor. Nah, setelah bocor, apa yang terjadi? Ya, pasti banyak pelanggan yang kepercayaannya turun ya terhadap toko online tersebut, sehingga keuntungannya makin sedikit. Jadi bukan hanya informasi yang berbahaya terhadap si user, sangat berbahaya informasinya terhadap si perusahaan yang dicuri,
itu juga menurunkan kepercayaan pelanggan. Oke, kemudian hilangnya keunggulan kompetitif ya bisa jadi berasal dari hilangnya kepercayaan. Tentu saja setelah kepercayaan pelanggannya berkurang, tentu saja kompetisinya juga jadi si perusahaan tersebut jadi dianggap kurang unggul ya. Nah, sudah banyak contohnya ya, ada beberapa toko online ya, salah satu toko online mungkin beberapa tahun kemarin itu sangat terkenal ya, kalau usernya sangat banyak, kemudian tiba-tiba data pelanggannya bocor, kemudian kepercayaan menurun dan sudah tidak begitu diunggulkan. Dan beberapa tahun kemudian ada lagi salah satu toko online yang bocor lagi juga dan kepercayaan usernya juga mulai menurun walaupun sudah dilakukan usaha ya untuk meningkatkan kepercayaan terhadap user. Tentu saja itu tetap ada dampaknya. Kemudian ini tentang keamanan nasional ya dan politik. Jadi ancaman atau pertahanan tidak hanya di lingkungan bisnis ya, boleh dibilang prajurit pertas ya, biasanya juga didukung oleh negara. Ya, ada beberapa negara yang punya tentara atau pasukan ya, pasukan untuk meretas negara lain atau gangguan terhadap negara-negara yang dianggap musuh. Saat ini internet sudah menjadi penting ya sebagai media selain untuk kegiatan komersil dan keuangan juga bisa digunakan untuk menghancurkan perekonomian suatu negara. Nah, jadi ketergantungan dari keamanan internet itu sangat berpengaruh di kegiatan komersil, bisnis, kestabilan negara juga. Oke, ini ringkasan ya dari materi pertama. Ya, bisa kalian baca. Oke, sekian pada modul pertama. Kita nanti akan lanjut di modul kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.